Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta dan dalam agenda menjawab pertanyaan kita jawab kembali. Tapi meskipun saya nggak tahu ya, apakah pertanyaan yang saudara-saudara sampaikan di sini masih menjadi pertanyaan bagi saudara atau enggak? Barangkali melalui perjalanan selama beberapa waktu ini kalian sudah menemukan jawabannya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya memberikan kewajiban pada diri saya sendiri untuk menjawab semua pertanyaan yang saudara sampaikan. Oke, kita mulai lagi menjawab pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan ada dua berarti ini. Jika kita mempunyai relasi lebih banyak, apakah akan berpengaruh terhadap IPK? Cara cepat mendapatkan relasi lebih banyak. Oke. Jadi ketika kita memiliki relasi yang banyak di kampus, apakah berpengaruh terhadap IPK atau indeks prestasi kumulatif? Oke, bisa jadi berpengaruh, bisa jadi enggak. Entah secara langsung atau enggak, bisa jadi berpengaruh, bisa jadi enggak. Ini enggak bisa dipastikan. Ketika kamu memiliki relasi yang baik, lingkungan yang baik, yang suportif terhadap segala macam aktivitas akademik, segala macam perkuliahan, bentuk perkuliahan, maka bisa jadi kamu memiliki ada pengaruh antara relasi kamu dengan IPK yang baik. Jadi ketika kamu memiliki relasi yang baik, memiliki circle pertemanan yang luas gitu kan, maka mereka orang-orang pinter juga, maka kamu kan juga akan terpacu untuk menjadi cerdas, terpacu untuk aktif di kampus, atau terpacu untuk giat dalam belajar, terpacu untuk rajin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Misalkan itu circle pertemanan kamu atau relasi kamu adalah orang-orang yang akademistik di kampusnya. Kamu punya teman-teman yang luas dan mereka aktif, seorang akademisi semua, mereka seorang yang rajin semua. Nah, kamu berada di circle pertemanan yang seperti itu, otomatis kan kamu juga akan mengikuti gaya mereka yang baik itu kan, yang akademisi itu. Bisa jadi seperti itu, sehingga kemampuan kamu meningkat, dan akhirnya karena kemampuan kamu meningkat, karena diasah dan didukung oleh lingkungan, ya IPK kamu menjadi baik, karena memang dasarnya kemampuan kamu yang semakin baik gitu kan. Ini yang bener kayak gitu kan. Karena lingkungan, karena circle pertemanan kamu, karena relasi kamu yang baik, karena circle pertemanan kamu yang baik, sehingga kualitas diri kamu juga membaik, semakin lebih bagus, lebih baik lagi dari hari ke hari, karena didukung circle pertemanan, karena ada motivasi dari lingkungan dan lain sebagainya. Akhirnya kualitas kamu menjadi semakin baik dan IPK kamu menjadi naik. Nah, itu baik. Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi bisa jadi juga tidak. Jika relasi yang kamu miliki adalah relasi orang-orang yang memang nggak rajin di kuliahnya, atau nggak serius kuliahnya, ataupun cuma banyak aja relasinya tapi nggak bermutu, nggak berkualitas, kan malah akan menjadikan diri kamu semakin turun kualitasnya kan. Atau mungkin kamu relasi kamu luas tapi orang-orang yang membawa kamu ke arah negatif, ya IP kamu bisa jadi turun karena lingkungan yang ada membawa kamu untuk ke arah yang berlawanan dari perkuliahan kamu, barangkali kan gitu bisa jadi. Atau mungkin relasi yang dimaksud di sini relasi orang dalam atau relasi dengan dosen dan lain sebagainya. Apakah bisa misalkan kita deket banget dengan dosen A, B, C, D, E, kita kenal dengan dosen sana, dosen sini, kita kenal dengan birokrasi kampus dan lain sebagainya. Apakah bisa IPK kita menjadi baik ketika di kondisi relasi yang seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak kan. Lihat dosennya dulu. Enggak semua dosen akan memberikan nilai baik hanya karena kenal kita, kenal dekat dengan kita. Nggak akan kayak gitu. Nggak semua dosen kayak gitu. Tapi ada sih memang yang di tempat manapun saya pikir ada yang memberikan nilai kita baik karena kita berkelakuan baik, ya barangkali berkelakuan baik, kita kenal dekat dengan dosen itu dan lain sebagainya. Itu bisa aja jadi kayak gitu. Tapi nggak semua dosen kayak gitu. Mayoritas kayaknya nggak pandang bulu gitu kan. Jadi nilai kamu nggak baik, ya udah IPK kamu juga nggak baik gitu. Lihat aja kerja kamu seperti apa, kinerja kamu seperti apa, tahu kualitas kamu seperti apa, ya seperti itulah nilai kamu. Cara cepat mendapatkan relasi lebih banyak, ya udah aktif aja bersosial dengan teman-teman kamu. Jadilah orang yang humble, jadilah orang yang rendah hati, kemudian menjadi orang yang ramah dan seterusnya itu tadi, sehingga
orang ketika mau kenal kamu, ingin masuk ke kehidupan kamu, ingin menjadi sahabat kamu, barangkali mereka nggak akan sungkan, mereka nggak akan takut karena kamu orangnya rendah hati, ramah dan lain sebagainya, terbuka dan lain sebagainya tadi. Itu satu. Bisa juga dengan cara kamu mengenal aktif di organisasi, aktif di berbagai macam organisasi, nggak cuma banyak aja, tapi juga aktif di sana. Karena dengan kita aktif di sana, otomatis kita banyak sekali kegiatan yang bersinggungan dengan berbagai orang. Dengan berbagai macam orang, mungkin kalau organisasi yang tingkatannya universitas atau fakultas ya dengan berbagai macam jurusan, dengan berbagai macam prodi, dengan berbagai macam fakultas dan sebagainya, sehingga relasinya luas. Dan ketika kita aktif di organisasi, kita memiliki tugas-tugas yang memang bersinggungan dengan birokrasi kampus, kita aktif di sana, kita sering ke sana, ya akhirnya kita kenal juga dengan orang-orang yang berada di dalam birokrasi kampus dan lain sebagainya tadilah. Intinya kalau kita banyak aktivitas yang bersinggungan dengan orang, ya relasi kita bakalan semakin naik lagi, bakalan semakin luas lagi gitu. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.